Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan penjelasan untuk chapter 10 Property, Plant and Equipment. Setelah kemarin kita belajar mengenai kapitalisasi dari interest atau bunga jika kita meminjam uang dan menggunakan uangnya untuk membangun suatu aset. Sekarang kita akan belajar mengenai valuation of PPE. Bagaimana sih cara pengukurannya dan penilaian dari property, plant, equipment, khususnya kalau kita melakukan exchanges of non-monetary asset atau pertukaran aset non-keuangan. Oke. Jadi teman-teman boleh buka chapter 10 dan kita langsung jump into page 35 ya. Di sini kita akan belajar kalau bagaimana sih perlakuan akuntansi atau penjurnalannya ketika sebuah perusahaan exchange menukar aset non keuangannya. Di sini khususnya aset tetap ya. Contoh gampangnya adalah kalau sebuah perusahaan mau menukar mobilnya atau menukar mesinnya dengan mesin baru atau dengan mobil baru dan semacam tukar tambah gitu ya. Jadi dia mau mesin baru tapi dia menukarnya dengan mesin lama ditambah sejumlah cash ya. Jadi namanya exchanges of non-monetary asset. Nah, gimana sih cara ngukur atau mencatat nanti pertukaran itu gitu ya? Ordinarily accounted for on the basis of. Jadi biasanya kita pakai dasar dua ini, yaitu nilai wajar atau fair value dari aset yang kita serahkan, given up, atau aset lama kita yang kita tukar, atau bisa juga kita gunakan fair value of the asset received, dari aset yang kita terima. Jadi nilai penentuannya gimana sih, pakai aset yang kita serahkan atau pakai aset yang kita berikan? Bisa keduanya, whichever is clearly more evident, manapun yang kira-kira buktinya atau angkanya atau nilai wajarnya bisa kita dapatkan dengan lebih mudah. Oke. Nah, company should recognize immediately any gains or losses on the exchange when the transaction has commercial substance. Jadi harus kita akui gain dan loss-nya ketika di dalam transaksi pertukaran itu ada commercial substance atau bahasa Indonesianya substansi komersial. Jadi saya jelaskan dulu. Ketika kita menukar aset, kapan sih dia ada commercial substance, kapan enggak? Nah, commercial substance ini indikatornya adalah ketika pertukaran aset itu, aset barunya untuk perusahaan itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar atau akan merubah nilai ekonomi si perusahaan di masa depan. Jadi sebut aja nih, perusahaan punya mesin jahit gitu ya, sudah 5 tahun umurnya dan dia merasa kayaknya saya perlu ganti dengan mesin yang otomatis yang lebih canggih gitu. Nah, ketika dia tukar tambah dengan mesin baru dan mesin baru itu produktivitas lebih tinggi, kemudian bisa menghasilkan baju yang lebih cepat, lebih banyak, maka dia punya commercial substance di sini. Ya, artinya ketika dia tukar, aset itu akan mengenerate revenue lebih banyak, menghasilkan cash lebih banyak, maka dia punya commercial substance. Tapi kalau enggak, maka nanti sebutannya lack of commercial substance, tidak ada substansi komersialnya. Misalnya perusahaan nuker mobil jemputan karyawan, tadinya minibus, kemudian minibus merek apa dia tukar tambah karena sudah tua dengan yang baru, tapi pertukaran aset itu tuh ke depannya tidak berpengaruh gitu. Itu hanya karena performa mobilnya sudah jelek, kita tukar yang lebih baik lagi, tapi tidak akan mempengaruhi nilai ekonomis perusahaannya. Jadi tidak ada commercial substance di situ, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Oh, ini nih penjelasannya tadi sudah saya jelasin ya. Meaningnya adalah commercial substance jika future cash flow change as a result of transaction ya. Kalau tidak ada perubahan cash flow maka tidak ada commercial substance. Nah, di sini ada dua perlakuan yang berbeda. Jadi teman-teman harus ingat kalau nanti di soal dikatakan ada commercial substance, maka gain and loss-nya harus diakui. Tapi kalau tidak, maka kita defer gains dan recognize a loss. Jadi yang diakui hanya loss-nya saja, tapi gains-nya tidak ya. Karena di sini kita menganut prinsip konservatisme kalau di akuntansi itu. Ketika dia tidak ada kemungkinan future cash flow, kita akui ruginya saja, tidak perlu akui keuntungannya gitu ya. Oke, nah sekarang exchange loss situation. Kalau kita pertukaran barang atau aset dengan kondisi rugi ya, company mengakui kerugian langsung immediately
baik dia itu ada atau tidak ada commercial substance. Di sini kita lihat, sorry ya, saya balik. Jadi baik commercial maupun non-commercial substance, rugi itu dicatat. Tapi kalau untung hanya dicatat kalau yang commercial. Jadi ingatnya gitu ya. Rugi itu dua-duanya dicatat, tapi kalau untung hanya dicatat jika ada commercial substance. Ini rasionalnya, dia jelasin bahwa company shouldn't value asset at more than their cash equivalent price. If the loss were deferred, asset would be overstated. Jadi maksudnya apa? Perusahaan itu nggak boleh mengakui nilai aset lebih dari cash equivalent ya, harga yang bisa diganti oleh cashnya kalau kita jual gitu ya. Dia nggak boleh akuin nilainya melebihi itu. Nah, kalau misalnya ruginya tidak dicatat, aset akan overstated. Kalau ada kerugian dan itu nggak dicatat, tidak diakui, aset bisa jadi lebih catat, overstated ya, terlalu tinggi nyatetnya, dan itu nggak boleh ya. Nah, makanya itu kalau ada rugi langsung dicatat. Nah, sekarang biar gampang dan kebayang, kita langsung ke soal aja, karena ini emang praktikal banget, langsung ke soal. Gimana sih kalau tukar-menukar aset? Information processing, di sini ada ilustrasinya. Nama perusahaannya Information Processing. Dia menjual mesinnya, used machine, mesin bekas untuk model baru. Ya, dia jual ke Jared Business Solution. Bukan jual sih, dia mau tukar. The exchange has commercial substance. Nah, di sini ada kata-kata commercial substance. Berarti mesin yang ditukar itu punyanya Information Processing udah jadul, dia tukar sama yang baru punyanya Jared yang lebih bagus, di mana nanti bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Oke, mesin bekasnya book value-nya $8.000 dengan harga asli $12.000 dikurang $4.000 akumulasi depresiasi. Teman-teman ingat ya, kalau kita nyatet aset kan harus didepresiasi. Nah, ini nilainya saat dia mau jual udah $8.000. Dia beli anggap aja 5 tahun lalu $12.000 ya. Sudah terdepresiasi $4.000. Oke, jadi book value itu adalah nilai yang dicatat di perusahaan ya, nilai buku 8.000 dan fair value-nya 6.000. Fair value apa? Fair value adalah nilai wajar yang ada di pasar. Ternyata di pasar mesin dia itu hanya $6.000. Berarti kira-kira dia lebih catat atau kurang? Lebih ya. Di buku perusahaan 8.000, ternyata di pasar kalau dijual hanya 6.000. Nah, the new model list model yang mau dia tuker itu dari Jared itu harganya 16.000 dan Jared gives information processing a trade-in allowance 9.000. Sama Jared dikasih allowance 9.000 untuk used machine. Maksudnya harganya kan 16.000, kata dia saya potong deh 9.000 karena dikasih mesin lama ya. Jadi nilai tukarnya tidak 16.000 karena ditukar dengan mesin lama. For the used machine, information processing compute the cost of new asset as follow. Jadi sekarang pertanyaannya gini, kita kan menukar mesin bekas dengan mesin baru. Kemudian mesin barunya berapa sih? Nanti di neraca kita catat apakah 16.000 ini? Ternyata enggak ya. Enggak, karena kita tukar dengan mesin lama kita. Jadi kita harus hitung nilai mesin yang kita buang. Sekarang pertanyaannya, mesin yang kita buang itu dicatatnya pada book value-nya atau pada fair value-nya? Tadi di pertama sudah jelasin ya, kita pakai nilai wajarnya. Jadi yang dipakai adalah yang 6.000. Kalau begini, perusahaan rugi atau untung? Nilai buku 8.000 ternyata di pasar hanya dijual 6.000. Berarti kita ada kerugian di situ 2.000 ya. Oke, nanti itu akan kita catat di jurnalnya. Tapi sekarang kita lihat dulu bagaimana pencatatan mesin baru. Jadi list price of new machine di sini 16.000, di soal ada ya. Mesin barunya 16.000, terus dapat allowance-nya dari penjualnya 9.000, dapat selisih 7.000. 7.000 ini adalah uang yang harus dibayarkan oleh si information processing. Jadi dari 16.000 kata si Jared, bayar aja 7.000 karena kan dia akan kasih mesin baru, mesin lamanya. Kemudian kita tambahkan fair value dari mesin lama 6.000, jadilah nilai mesin baru $13.000. Oke. Jadi kalau teman-teman ditanya berapa nilai mesin barunya, jawabannya bukan 16.000 tapi $13.000. Cara ngitungnya adalah ini. Harganya dikurangin allowance-nya. Ini nggak selalu ada ya allowance ini. Dan ditambah fair value dari mesin yang dijual, mesin yang ditukar. Saya kasih gambaran gampang ya, karena mungkin teman-teman agak nggak kebayang yang ini. Misalnya teman-teman punya Avanza yang sudah berumur 4 tahun ya. Dulu beli 200 juta, sekarang misalnya sebut aja udah 100 juta.
karena sudah terdepresiasi selama 5 tahun. Oke. Jadi 100 juta. Teman-teman mau tukar dengan Innova. Innovanya nggak baru juga, tapi lebih bagus dari Swift Avanza. Oke ya. Berarti tukar tambah dong. Berarti teman-teman harus kasih Avanzanya ke yang punya Innova plus sejumlah cash. Bener nggak? Karena tidak apple to apple, ya nggak? Nah, kata si siapa namanya yang punya Innova, mobil kamu saya hargain, oke kita ikutin aja 100 juta fair value-nya. Di pasaran harganya 100 juta dan kamu tambahkan cash 100 juta lagi. Jadi Innovanya dihargai 200 juta. Maka kalau ditanya berapa harga Innovanya, berarti harga Innovanya adalah 100 juta harga Avanza ditambah 100 juta cash-nya ya. Jadi harga Innovanya adalah 200 juta, sama seperti mesin ini. Kalau ditanya berapa harga mesin barunya, berarti harga mesin lama, oke, bukan harganya ya, nilai fair value mesin lama ditambah cash yang dikeluarkan perusahaan, maka dapatlah $13.000 ini ya. Itu analoginya. Fair value mesin lama atau tadi fair value mobil Avanzanya ditambah cash-nya, itulah harga mesin barunya ya. Nah, ini adalah jurnalnya. Bagaimana penjurnalannya? Teman-teman ingat kalau kita mendispose aset, membuang atau menukar, menjual gitu ya, kita harus catat aset di kredit ya nggak? Karena kan aset itu saldo normalnya di debit. Berarti nanti akan ada aset di kredit senilai cost-nya. Cost itu yang mana? Yang ini ya, 12.000. Oke, jadi teman-teman harus flashback dulu ke Principle of Accounting 2 di bagian fixed asset. Dulu kita belajar ya. Ini jurnal ya. Kita kan dapat mesin baru nih, 13.000, bener ya? Saya back dulu, kita kan bolak-balik di sini. Mesin baru 13.000 di debit ya nggak? Kemudian accumulated depreciation equipment yang old 4.000, dapat dari mana nih? Ada di soal. Don't worry, nggak usah ngitung lagi teman-teman karena sudah diberitahu di soal 4.000. Kemudian ternyata ada loss 2.000. Dapat dari mana lossnya? Lossnya adalah selisih antara nilai buku dengan nilai wajarnya. Tadi ya, nilai buku mesinnya 8.000, ternyata di pasar hanya 6.000, berarti kita rugi 2.000. Kemudian di sisi kredit ada kita buang equipment yang lama 12.000. Dapat dari mana? Back dulu. 12.000 ini ya, original cost-nya. Kenapa nggak kita catat 8.000? Nggak gitu, karena ketika kita mendispose aset harus dibuang pada nilai belinya. Oke, ingat-ingat ya. Ketika kita mendispose aset atau membuang, menukar, menjual, aset itu dikreditkan pada harga belinya. Jadi waktu beli mesinnya 12.000 ya kita buang 12.000. Nanti debitnya adalah akumulasi depresiasinya. Karena kita ingin mengenolkan nilai mereka di neraca ya. Coba kita back lagi. Nah, kalau teman-teman perhatiin 12.000 dikurang 4.000 adalah 8.000 ya, yaitu book value-nya. Kemudian yang terakhir apa? Cash. Tentu saja 7.000. Ini kalau di total adalah 19.000, 12 tambah 7. Di sini juga sama. Maka 13 tambah 4, 17 tambah 2, 19. Maka ini sudah balance ya, debit kredit. Oke, coba dibaca dulu. Jadi jurnal pertukaran aset tuh gini. Aset baru di debit, aset lama di kredit, bener ya? Aset baru nilainya tadi sudah kita cari dengan cara cash ditambah fair value aset lama 13.000 ya. Kemudian yang kredit aset lama 12.000 yang dibuang cost-nya. Ada lagi di debit akumulasi depresiasi aset lama 4.000 dan cash-nya di kredit yang kita keluarkan sebanyak 7.000. Nah, baru teman-teman bisa cari ini 2.000. Jadi loss ini bisa dicari di terakhir. Yang penting 4 ini dulu. Equipment baru, equipment lama. Akum depre pada cash, selisihnya bisa gain atau loss ya, tergantung nanti lebih besar debit atau kreditnya. Oke, jadi kurang lebih begini jurnalnya teman-teman. Kita akan latihan soal lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.